Orang mundur nggak bang? Foto kan. Kita semua tentu masih ingat dengan begitu jelas ya teman-teman kasus pembubaran ibadah di Bandar Lampung yang dilakukan oleh seorang oknum ketua RT yang bernama Wawan Kurniawan. Nah, setelah sempat dilaporkan dan kemudian ditahan di Polda Lampung, ternyata baru-baru saja ada informasi yang beredar bahwa Wawan si ketua RT ini sudah dibebaskan. Orang mundur nggak bang? Foto kan. Ya, Iya Pak, Kepala. kira udah. Ya. Cukup Pak. Karena tersangka dijamin akan kooperatif, ya tidak akan menyulitkan penanganan perkara dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap penanganan perkara ini. Ya, katakanlah pasal yang memang memungkinkan agar ditahan jariman misalnya pengecualian dari ayat 21, maka terhadap tersangka pada tahap 2 ini dan tahap penuntutan ini tidak dilakukan penahanan. Nah, untuk memperjelas informasi yang ada di video, saya akan menambahkan berita lainnya yang saya lansir dari Rilis ID Lampung. Dituliskan pada 11 Mei 2023 dengan judul "Ditahan Polda, dibebaskan Kejati, Ketua RT 12 Rajabasa, saya bersyukur." Ketua RT 12 Kelurahan Rajabasa Jaya, Wawan Kurniawan akhirnya kembali menghirup udara bebas Kamis tanggal 11 bulan 5 2023. Saya bersyukur dapat bebas dan berkumpul bersama keluarga lagi, papar Wawan kepada Rilis ID Lampung. Disinggung harapannya terhadap perkembangan kasus ini selanjutnya, Wawan menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum. Oke, jadi sudah fix ya teman-teman kalau Wawan Kurniawan sudah dibebaskan, bahkan dia mengatakan dia sudah berkumpul dengan keluarganya dan dia mensyukuri akan hal itu. Dan untuk perkembangan kasus selanjutnya, Wawan menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya. Diketahui Wawan sebelumnya ditahan di Mapolda Lampung sejak Rabu tanggal 15 bulan 3 2023. Jadi kalau kita hitung ya sampai sekarang ternyata itu hanya sekitar 2 bulan 1 minggu Wawan ditahan di Polda Lampung. Wawan menjadi tersangka atas sangkaan membubarkan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud, Rajabasa Jaya, pada hari Minggu. Menariknya, kebebasan ini bertepatan saat penyidik Polda Lampung melimpahkan penahanan Wawan ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung. Oh, jadi saat penyidik Polda Lampung melimpahkan penahanan Wawan ke Kejati Lampung, langsung saat itu juga Wawan dibebaskan, teman-teman. Wah, cepat juga ya Kejati Lampung ini langsung mengambil keputusan untuk membebaskan Wawan. Coba kita lihat, apa alasan Kejati Lampung ini langsung membebaskan Wawan begitu saja. Aparat kejaksaan menganggap pasal 156A KUHP tentang penodaan agama yang dijeratkan ke Wawan oleh penyidik tidak memenuhi unsur. Karenanya penyidik kemudian merubah jeratan hukum dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tak menyenangkan. Padahal pasal 335 sebelumnya tidak ada dalam jeratan yang dimajukan pertama kali dengan laporan model A, ungkap kuasa hukum Wawan Gunawan Parikesit. Oh, ternyata alasannya karena dianggap pasal yang dikenakan tidak memenuhi unsur, teman-teman. Ya, yaitu yang pertama pasal 156 KUHP tentang penodaan agama itu tidak memenuhi unsur, kemudian dirubah oleh tim penyidik ke pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan ternyata itu juga tidak memenuhi unsur. Jadi dua pasal ini dikatakan oleh Kejati Lampung keduanya tidak memenuhi unsur pidana. Waduh, bisa begitu juga ternyata ya teman-teman. Padahal jelas-jelas ya, membubarkan ibadah dengan cara arogan seperti itu masa tidak ada satupun dari kedua pasal ini yang memenuhi unsur. Coba kalau seandainya kasus ini kita balik. Ada umat Kristen yang membubarkan ibadah di masjid. Waduh, nggak kebayang deh seperti apa. Pasti langsung rame dan bisa-bisa kena pasal yang berlapis-lapis.
Sebab itu, Gunawan mengapresiasi langkah kejaksaan yang langsung membebaskan Wawan bertepatan saat dirinya dilimpahkan ke Kejati Lampung Kamis. Ini merupakan bentuk profesionalitas pihak kejaksaan. Mereka tidak menutup mata terhadap rasa keadilan yang ada. Pujinya diamini Osep Dodi, kuasa hukum lainnya. Oh, jadi si Gunawan, kuasa hukumnya Wawan Kurniawan ini, dia mengapresiasi kejaksaan atau Kejati Lampung yang katanya sudah bekerja secara profesional dan tidak menutup mata terhadap keadilan. Yakin nih bekerja secara profesional? Atau jangan-jangan karena mayoritas, makanya ya dibela lah gitu ya. Apalagi kan kemarin rame-rame tuh ada masyarakat Lampung yang demo minta Wawan supaya dibebaskan. Bahkan sampai bawa-bawa perang agama segala lagi. Waduh, gawat ini. Profesional atau jangan-jangan karena ada desakan mayoritas nih. Nah, ini perlu dipertanyakan ya teman-teman. Senator asal Lampung Ahmad Basdian menambahkan, dikeluarkannya Wawan dari tahanan merupakan perjuangan bersama. Hal itu menjadi pelajaran untuk semua pihak tidak menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta. Waduh, kita semua harus proporsional dan profesional. Jangan membuat kegaduhan dalam menegakkan hukum, tegas dia. Waduh, nggak ada Pak yang membuat kegaduhan dalam penegakan hukum. Ya, Pak Senator Lampung yang terhormat. Yang membuat gaduh itu ya si Wawan yang Bapak bela ini. Orang lagi kusuk beribadah, kok seenaknya main bubar-bubarin begitu aja gitu loh. Itu baru namanya membuat gaduh. Kalau kita nggak ada kita buat gaduh. Kita kan hanya melaporkan Wawan karena dia sudah membubarkan ibadah seenak jidatnya. Ya, dan itu pun bukan kita sendiri dari pihak Kristen doang yang melaporkan gitu loh. Bahkan kemarin kan sudah damai tuh dengan pihak GKKD. Tapi yang melaporkan ini saya lihat kemarin tuh justru datang dari kalangan Muslim loh. Bahkan salah satunya itu yang masif membicarakan tentang hal ini ada Abu Janda ya. Yang mana dia juga ikut terlibat di dalam melaporkan si Wawan Kurniawan ini. Jadi kita ini nggak suka yang gaduh-gaduh, jadi jangan bilang gaduh lah. Justru yang gaduh itu ya yang bubar-bubarin. Itu namanya gaduh. Jangan diputar-putar balik ya. Nggak etis nanti jadinya. Ya jadi begitulah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Dan kembali lagi kita melihat ya. Dan menyaksikan bahwa memang hukum terkadang tumpul ke mayoritas. Tapi tajam ke minoritas ya. Dan itu bukan rahasia umum lagi. Karena kita bisa melihat ke belakang. Ada kasusnya Ahok. Ada kasusnya Melina di Tebing Tinggi. Ada kasusnya Muhammad KC, dan kalau kita bandingkan terhadap yang menimpa mayoritas, itu sangat jomplang sekali, ya. Seperti kasusnya Yaya Waloni, kasusnya Abdul Somad, kasusnya si Wawan Kurniawan ini juga. Ya, jadi sangat jomplang lah teman-teman ya. Kalau kita yang minoritas, langsung bisa kena pasal ini, pasal itu. Tapi kalau mereka, ya aman-aman aja, walaupun mereka secara terang-terangan nih membubarkan ibadah dengan arogannya seperti itu ya teman-teman. Ya kalau sudah begini, kapan bisa selesainya kasus intoleransi di negara kita ini yang katanya Bhinneka Tunggal Ika? Ya kita tinggal tunggu waktu aja. Kedepannya saya yakin akan muncul lagi orang-orang seperti Wawan Kurniawan ini yang akan dengan begitu berani membubarkan ibadah-ibadahnya umat minoritas. Tunggu aja tanggal mainnya, pasti akan kejadian lagi. Ya, kenapa ya? Karena faktanya kita melihat Wawan aja yang jelas-jelas membubarkan ibadah seperti itu, dia akhirnya bebas teman-teman. Dan kedepannya pasti orang-orang akan menganggap bahwa ini merupakan hal yang sepele, hal yang remeh. Jadi mereka akan kembali lagi membubarkan ibadah umat minoritas. Kita lihatlah ke depannya. Dan kalau sudah begini, kita hanya tunggu aja bagaimana reaksi dari para pelapor ini. Ya, termasuk juga dengan Abu Janda yang kemarin begitu masif menyuarakan untuk menangkap Wawan Kurniawan. Apakah mereka akan terima dengan begitu saja dan melepas kasus ini? Atau mereka akan tetap memperjuangkan agar Wawan ini dihukum seadil-adilnya? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.